Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai proposal e-bisnis kami dengan judul pengembangan eco-print outer atau pakaian luar wanita sebagai produk fashion ramah lingkungan. Berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok 9. Berikutnya ada eksekutif summary-nya. Jadi proposal ini mengusulkan pengembangan eco-print outer, yaitu pakaian yang berbasis eco-print yang menggunakan pewarna alami dari daun, bunga, batang, dan bagian tanaman lainnya. Dan produk ini hadir sebagai jawaban fashion yang tidak hanya menonjolkan estetika dan kualitas, tetapi juga memperhatikan aspek berkelanjutan lingkungan. Yang selama kita ketahui, fashion adalah salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia, mulai dari limbah kimia, kain, dan busana yang tidak terpakai. Dan melalui inovasi Koprin ini menawarkan alternatif yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan organik yang aman, unik, dan memiliki nilai seni tinggi. Dan setiap produk memiliki pola yang berbeda sehingga menambah eksklusivitas bagi konsumen. Adapun visi dari usaha ini adalah menciptakan tren fashion ramah lingkungan yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, sekaligus memberdayakan komunitas lokal. Dan misi kami yaitu menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan nilai berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fashion ramah lingkungan, dan mendukung ekonomi kreatif berbasis pengrajin lokal, serta mengedepankan inovasi berkelanjutan dengan teknik ecoprint. Selanjutnya, untuk proyeksi keuangan menunjukkan kebutuhan investasi awal mencakup kepada biaya bahan baku, peralatan produksi, promosi, serta operasional. Melalui analisis HPP, BEP, dan rencana laporan laba dan rugi, usaha ini diharapkan dapat mencapai titik impas dalam tahun pertama dengan menggabungkan unsur estetika, berkelanjutan, dan nilai ekonomi. Ecoprint Outer ini diharapkan mampu memiliki produk fashion unggulan yang tidak hanya diminati pasar, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan dan pemberdayaan lokal. Next, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Untuk selanjutnya ada latar belakang yang secara umum ecoprint adalah teknik cetak yang menggunakan pewarna kain alami yang menggunakan kontak langsung dengan media kain seperti daun, bunga, batang, atau bagian tubuh tanaman lainnya untuk menghasilkan pigmen warna yang unik dan asli. Jadi konsep ecoprint ini didasarkan pada gagasan bahwa bahan organik yang digunakan untuk pencetakan akan meresap ke dalam kain dan menimbulkan pola alami yang berbeda. Setiap jenis tanaman memiliki pigmen dan karakteristik yang berbeda, sehingga menghasilkan pola dan warna yang berbeda pada kain. Dalam ecoprint tidak ada dua pola yang sama karena proses pencetakan yang digunakan dan bahan organik yang digunakan. Teknik ecoprint sangat fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai jenis kain seperti kain linen, sutra, dan kapas. Pola yang dihasilkan bervariasi tergantung pada jenis kain, bahan organik yang digunakan, dan teknik pencetakan yang digunakan. Untuk industri fashion menempatkan alam dan bahaya karena mengancam masalah lingkungan. Jumlah limbah yang dihasilkan dari produksi pakaian meningkat sebagai akibat dari perkembangan mode. Jadi untuk proses pembuatan fashion dari ecoprint ini menguntungkan untuk sangat sangat jadi proses ecoprint itu uh, untuk ecoprint itu mengurangi limbah yang dihasilkan dari produksi pakaian yang dalam perkembangan mode. Industri besar seperti pabrik dan garmen bukan satu-satunya sumber limbah kain. Konveksi, tailoring, butik, dan produksi rumahan juga dapat menjadi sumber limbah kain. Visi dan misi usaha. Visi menciptakan pakaian luar wanita berbasis ecoprint yang ramah lingkungan, mempromosikan motif alami yang unik, dan mendukung keberlanjutan mode di pasar Indonesia dan internasional. Isinya yang pertama adalah menghasilkan pakaian luar wanita berkualitas tinggi dengan motif yang menarik melalui teknik ecoprint yang inovatif dan ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pelanggan dan pelaku industri fashion tentang pentingnya produk fashion yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga, untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang berkelanjutan adalah dengan mendorong pengrajin dan komunitas lokal untuk pembuatan ecoprint. Yang keempat, untuk mendukung konservasi lingkungan, penelitian dan pengembangan berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan bahan dan teknik ecoprint. Yang kelima, melalui strategi promosi yang menggunakan nilai berkeberlanjutan dan estetika Anda dapat memperluas jangkauan pemasaran produk ecoprint outer. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Untuk selanjutnya ada gambaran umum dan rencana usaha. Jadi yang pertama ada analisis produk. Produk yang dikembangkan dalam usaha ini adalah eco-print outer, yaitu pakaian luar wanita yang menggabungkan nilai estetika fashion dengan prinsip ramah lingkungan. Outer sendiri kami pilih karena merupakan salah satu jenis pakaian yang fleksibel, dapat dipadukan dengan berbagai busana lain, serta cocok digunakan baik untuk acara santai maupun formal. Outer memiliki pasar yang luas dan dapat menjangkau berbagai kalangan wanita muda hingga dewasa. Produk eco-print memiliki ciri khas pada teknik pewarnaan dan pencetakan motif kain yang berbeda dari fashion konvensional, yaitu pemanfaatan pigmen alami dari daun, bunga, batang, atau bagian tumbuhan lainnya. Setelah ditempelkan pada kain, dilakukan proses pengukusan atau perebusan sehingga pigmen dan bentuk asli dari dedaunan atau bunga tersebut tercetak secara alami pada kain. Teknik bukan menghasilkan corak yang unik dan estetik, tetapi juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan pewarna sintetis ataupun bahan kimia berbahaya. Karakter utama dari produk ini adalah keunikannya. Setiap lembar kain menghasilkan motif yang berbeda, sehingga tidak ada satu outer pun yang sama persis dengan yang lainnya, karena memiliki busana yang benar-benar one of a kind. Kelebihannya yaitu produk ini ramah lingkungan sesuai dengan tren global sustainable fashion. Yang kedua, produk ini unik karena setiap motif berbeda. Yang ketiga, outer eco-print memiliki nilai budaya karena pemanfaatan kekayaan hayati di Indonesia yang membuatnya sekaligus bernilai seni dan lokalitas. Keempat, desain outer dipilih agar tetap mengikuti tren mode masa kini sehingga produk tidak hanya unggul secara konsep tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua adalah analisis usaha. Analisis usaha di sini ada analisis SWOT yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan produk. Kekuatan produk utama dari eco-print outer ini terletak pada keunikan produknya. Setiap outer memiliki motif yang berbeda karena proses pencetakan daun dan bunga yang tidak mungkin menghasilkan pola yang sama. Hal ini memberikan nilai eksklusif yang sangat dihargai oleh konsumen. Selain itu, bahan yang digunakan merupakan bahan alami yang nyaman dipakai dan aman bagi kulit. Konsep ramah lingkungan yang diusung juga menjadi nilai tambah yang mengingat semakin banyak konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Ditambah lagi desain outer yang fleksibel gaya busana sehingga konsumen tidak ragu menjadikannya pilihan fashion sehari-hari. Yang kedua ada weakness atau kelemahan produk. Di balik keunggulannya, eco-print outer juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Proses produksi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan produk fashion konvensional karena setiap tahap dilakukan secara manual. Ketersediaan bahan baku seperti daun dan bunga tertentu juga bergantung pada musim sehingga mempengaruhi kontinuitas produksi. Selain itu, karena prosesnya rumit dan handmade, harga produk cenderung lebih tinggi daripada fast fashion yang diproduksi massal. Faktor lain yang perlu dicermati adalah rendahnya pemahaman sebagian konsumen mengenai nilai keberlanjutan. Yang terakhir ada opportunity, yaitu kesempatan peluang produk. Meskipun memiliki kelemahan, peluang usaha ini sangat besar, yaitu fashion semakin berkembang terutama di kalangan anak muda urban dan konsumen kelas menengah atas yang memiliki kesadaran terhadap isu lingkungan. Pasar fashion wanita sendiri merupakan segmen yang selalu tumbuh dengan variasi produk yang terus dicari. Selain itu, peluang ekspor terbuka luas terutama ke negara yang memiliki perhatian tinggi terhadap produk ramah lingkungan seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Yang terakhir ada threat ancaman produk. Ancaman produk ini datang dari persaingan industri fashion, terutama fast fashion yang menawarkan harga murah dan ketersediaan produk dalam jumlah besar. Konsumen yang belum paham mengenai pentingnya sustainable fashion mungkin memilih produk fast fashion yang lebih terjangkau. Yang selanjutnya ada bisnis model kanvas. Dalam bisnis model kanvas ini kami memaparkan 9 elemen BMC, yaitu ada customer segment, key activities, value proposition, key resources, customer relationship, key partnership, cost structure, channels, dan revenue stream. Dan ini bisa dibaca. Dan selanjutnya ada analisis produksi. Analisis dari produksi yang kami kembangkan dalam usaha eco-print outer itu dengan teknik eco-print. Teknik ini dimanfaatkan bahan alami seperti daun dan bunga untuk menghasilkan motif yang unik pada kain, sehingga setiap produk memiliki ciri khas tersendiri dan tidak ada yang sama persis. Bahan dasar yang digunakan berupa kain katun polos yang mudah menyerap warna alami, sehingga hasil motif terlihat lebih jelas dan estetik. Karakteristik utama dari eco-print ini adalah keunikannya yang eksklusif karena motif daun dan bunga yang ditempelkan tidak bisa ditiru secara identik. Selain itu, outer ini dibuat dengan proses ramah lingkungan tanpa menggunakan pewarna sintetis, sehingga lebih aman dipakai sekaligus mendukung gerakan sustainable fashion. Kelebihan produk ini dibanding outer biasa adalah pada nilai tambahnya. Dibanding outer biasa, pertama dari segi keberlanjutan produk ini mendukung pengurangan limbah kimia karena hanya memakai pewarna alami, kedua dari sisi estetika, dan yang ketiga dari segi mendapatkan produk edisi terbatas dan sisi emosionalnya. Produksi juga dilakukan pada tahap ada katun dipilih karena mampu menyerap warna alami dengan baik. Selanjutnya bahan disiapkan melalui proses mordanting atau perenaman kain dengan larutan alami seperti tawas agar pigmen dari daun dan bunga dapat
menempel dengan sempurna. Proses intinya itu dilakukan dengan menempelkan daun, bunga, atau batang tanaman pada kain, kemudian kain digulung rapat, dikukus atau direbus dalam beberapa jam hingga motif tercerak alami. Setelah itu langsung dijemur, dan tahap akhir adalah menjahit kain ekoprint sesuai pola outer yang dirancang oleh tim desain. Tahap awal itu kami memilih 3-5 outer pada bulan pertama. Jumlah ini masih terbatas karena usaha ekoprint dijalankan dalam bentuk proyek mahasiswa. Yang selanjutnya adalah analisis pasar. Pasar utama yang kami pilih adalah mahasiswa, khususnya Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selain itu, promosi juga dilakukan secara langsung antar mahasiswa sehingga lebih mudah menjangkau konsumen dengan pendekatan personal. Strategi pemasaran juga dilakukan masih sederhana, yaitu melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan grup kampus. Testimoni ini juga sudah kami lakukan, dan untuk video lebihnya sudah kami upload di YouTube. Dan hasil dari testimoni itu, hasilnya orang menilai outer kami baik dan mendapat pujian. Analisis sumber daya manusia. Tim usaha ekoprint kami itu ada 4 orang, yaitu Kayla, Cleo, Hera, dan Rafika. Dan dalam menjalankan ekoprint yang tim kami buat, tim kami itu tidak hanya berjalan secara terstruktur, tetapi juga solid karena semua anggota itu terlibat dalam bagian inti produksinya. Yang terakhir ada analisis keuangan. Analisis keuangan ini yang pertama ada investasi yang diperlukan seperti modal, biaya tetap, dan biaya variabel. Modal awal yang kami keluarkan itu sebesar 215.000 dialokasikan untuk kebutuhan produksi. Pengeluaran ini dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap mencakup alat yang digunakan berulang kali seperti palu dan bak perendaman. Biaya variabel mencakup bahan habis pakai seperti kain katun mori, bubuk tawas, bahan ekoprint alami, plastik pelapis sekali pakai, serta biaya penjahitan. Yang kedua, penentuan HPP. Biaya yang rata-rata yang menghasilkan satu outer itu bisa mencapai 215.000. Biaya ini sudah termasuk kain, bubuk tawas, bahan ekoprint, palu, bak perendaman, plastik pelapis, serta biaya penjahitan. Produk kemudian dipasarkan dengan harga jual 350.000 per outer. Dari selisih harga jual dan biaya produksi, diproduksi keuntungan kotor sebesar 135.000 untuk setiap satu outernya. Yang ketiga ada break-even point atau BEP. Dengan modal awal 215.000, tim dapat memproduksi satu outer pada tahap pertama. Berdasarkan perhitungan BEP itu, titik impas ketika satu outer berarti terjual itu karena pendapatan penjualan sebesar 350.000 sudah dapat menutupi biaya produksi sebesar 215.000 dan memberikan surplus sebesar 135.000. Artinya modal awal telah kembali hanya dari satu penjualan outer. Setelah melewati titik impas, penjualan dari produk berikutnya akan menghasilkan laba bersih penuh sebesar 135.000 per item. Yang keempat ada rencana laporan laba atau rugi. Apabila 3 outer yang diproduksi pada tahap awal berhasil terjual, maka total pendapatan yang diperoleh mencapai 1.050.000, yaitu 3 kali 350.000 setelah dikurangi biaya produksi sebesar 645.000, yaitu 3 kali 215.000. Maka keuntungan bersih yang diperoleh tim kami adalah 405.000, yaitu 3 outer kali 135.000. Keuntungan ini kemudian dicatat oleh Kayla dan sebagian akan digunakan kembali sebagai tambahan modal untuk produksi berikutnya. Dan pendapatan bulanan yang bisa diperoleh ke kami yaitu bisa 3.500.000, yaitu 10 kali 350 per satu outernya, dengan estimasi keuntungan bersih sekitar 1.350.000 setiap bulan, yaitu 10 outer kali 135.000. Baik, jadi untuk penutup dari proposal kami, berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekoprint outer merupakan inovasi usaha yang mampu menjawab kebutuhan fashion modern sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap isu keberlanjutan lingkungan. Produk ini tidak hanya menonjolkan aspek estetika melalui motif eksklusif hasil teknik ekoprint, tetapi juga menekankan nilai ramah lingkungan dikarenakan menggunakan bahan alami tanpa campuran kimia berbahaya. Dan keunikan ini menjadikan ekoprint berbeda dari produk fashion konvensional yang diproduksi massal, sehingga memiliki nilai tambah yang kuat di mata konsumen. Keunggulan produk terletak pada desain yang fleksibel, kenyamanan bahan, serta nilai emosional karena setiap outer memiliki corak yang tidak dapat ditiru. Meski demikian, tantangan seperti biaya produksi yang relatif tinggi, keterbatasan bahan baku musiman, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai sustainable fashion tetap menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Dan hambatan ini justru dapat menjadi peluang untuk terus melakukan inovasi, memperluas edukasi pasar, dan membangun kesadaran konsumen tentang pentingnya memilih produk ramah lingkungan sebagai gaya hidup masa kini. Proyeksi keberlanjutan usaha juga menunjukkan bahwasannya dari ekoprint telah memiliki potensi besar untuk bertahan dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Dengan memanfaatkan tren fashion berkelanjutan yang semakin populer, memperkuat pemasaran digital melalui e-commerce dan media sosial, serta menjalin kolaborasi dengan komunitas lokal maupun pengrajin, maka dari itu produk ini mampu memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat internasional. Selain itu, upaya menjaga kualitas, diversifikasi desain, serta pengelolaan produksi yang lebih efisien akan menjadi kunci ketahanan produk dalam menghadapi persaingan industri fashion global. Dan secara keseluruhan, ekoprint outer ini tidak hanya berfungsi sebagai proyek bisnis mahasiswa, tetapi juga merupakan wujud nyata kontribusi dalam mendukung
kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi